Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang sangat mendasar, yang tentunya Bapak Ibu pernah mempelajarinya. Tetapi kira-kira kapan terakhir Bapak Ibu belajar tentang rukun iman? Bisa jadi terakhir belajar rukun iman zaman SD. Ada yang terakhir belajar rukun iman zaman SMP, ngibotan. Ada yang belajar rukun iman waktu SMA. Jadi jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu yang penting, tidak boleh kita lupakan. Makanya para nabi pun mengawali dakwahnya tentang ini. Sebelum diajarkan tentang sholat, sebelum diajarkan tentang zakat, karena fokus Rasulullah masih masalah akidah agar kuat imannya kepada Allah, sampai iman kepada qada dan qadar. Karena sampai hari ini pun masih ada orang-orang yang menyimpang dalam mengajarkan agama. Semoga panjenengan semua dengan belajar rukun iman makin kuat keimanannya, makin kokoh, makin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin kuat pemahamannya tentang rukun iman, makin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belajar akidah itu kunci masuk surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diangkat seorang dari neraka sekalipun imannya sebesar darah. Panjenengan sudah sholat, alhamdulillah, sudah ngaji, apalagi sudah sedekah, sudah nyumbang untuk majelis ilmu, Masya Allah, luar biasa. Ini pahala jariah panjenengan insya Allah. Jadi akan diangkat orang dari neraka sekalipun di dalam hatinya ada iman sebesar zarah. Kuncinya iman. Maka dari itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Karena ada sampai hari ini yang tidak percaya tentang adanya Allah. Ya, katanya alam yang menciptakan rambut kita, membahasakan yang menciptakan kita semua adalah alam, bukan Allah. Ya, kalau bahasa kerennya ateis, orang yang tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin dekat dengan Allah, makin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita merasa dekat dengan Allah? Belajar agama. Salah satu cara agar kita dekat dengan Allah adalah belajar agama. Di situ diajarkan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membahas tentang keimanan adalah perkara yang sangat penting. Jangan sampai panjenengan semua merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap orang yang sudah merasa dekat dengan Allah, hidupnya akan hati-hati, tidak berani mentolimi satu sama lainnya. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang jauh dengan Allah, hidupnya sesuka hatinya, karena tidak merasa dekat dengan Allah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting sekali belajar ilmu yang membahas tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena para nabi dari zaman Nabi Nuh, karena Rasul pertama adalah Nuh, mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya menyembah pohon-pohon, menyembah batu-batu, datang Islam yang dikenalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyembah banyak berhala, dan sampai hari ini pun masih ada orang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling penting, yang paling utama adalah mengenal Allah. Ini pembahasan iman kepada Allah. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap muslim yang beriman wajib mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jangan sampai ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan alam raya ini. Siapa yang menciptakan bunga-bunga yang warnanya beraneka ragam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan hewan-hewan, ada yang merayap, ada yang merambat, ada yang terbang, ada yang nyelam di air? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan manusia lengkap dengan anggota tubuhnya? Ada rambut, ada mata, ada gigi, ada kaki, ada sendinya, ada otot-ototnya. Masya Allah.